Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali teman-teman di channel kita yang Mas Tio KDR. Oke teman-teman, di kesempatan kali ini kita akan berbagi informasi kembali ya, masih di seputar penerimaan untuk peserta didik baru ya, khususnya di jenjang SMA ataupun SMK negeri se-Provinsi Jawa Timur tahun 2024. Di kesempatan kali ini kita akan berbagi informasi mengenai bagaimana sih cara daftar di jalur prestasi nilai akademik untuk jenjang SMK ya. Nah, di sini tentunya ini jalur terakhir ya teman-teman ya. Ini nanti yang tentunya ketat sekali persaingannya ya, mengingat nanti mungkin ada yang tahap 1, 2, 3, 4 ya, mungkin ada yang belum diterima ataupun belum daftar. Tentunya nanti semuanya akan full ya di tahap terakhir ini ya, atau di jalur prestasi nilai akademik jenjang SMK ini. Nah, ternyata kita akan bahas teman-teman bagaimana cara memilih satu sekolah 3 jurusan, satu sekolah 3 jurusan yang sama atau mungkin beda ya. Dan ataupun mungkin kita akan bahas juga untuk 3 sekolah atau jurusan di luar zona. Nah, mungkin nanti kita akan juga sampaikan kapan sih jadwal untuk pendaftaran di jalur ini dan apa saja yang perlu dipersiapkan untuk melakukan pendaftaran di jalur prestasi akademik jenjang SMK ini. Untuk itu teman-teman silahkan simak video ini sampai dengan selesai. Baik rekan-rekan semua, kita ingatkan kembali ya, bagi kalian yang baru pertama kali ya bergabung di channel ini atau mungkin baru melihat channel ini, jangan lupa ya klik tombol like ya, silahkan klik tombol subscribe dan bunyikan lonceng notifikasinya ya, biar Anda selalu mendapatkan informasi pertama kali dari kami. Bagi kalian yang suka baca berita, silahkan kunjungi saja di laman resmi kita, mastiukdr.com. Di sini kita akan berbagi informasi ya, khususnya di seputar dunia pendidikan. Selamat menikmati informasi dari kami dan semoga informasi ini bermanfaat ya untuk kita semua. Oke, langsung saja kita bahas teman-teman untuk bagaimana cara daftar di jalur prestasi akademik khususnya di jenjang SMK. Yang pertama kita awali dulu dari jadwalnya ya. Jadi untuk jalur prestasi akademik jenjang SMK ini berada di tahap 5 ya, atau tahap terakhir. Jadi setelah ini sudah tidak ada lagi pendaftaran untuk PPDB Jatim ya, khususnya jenjang SMA ataupun SMK negeri ya. Yang pertama untuk pendaftaran ini yang paling akhir di tanggal 3 ya sampai 4 Juli 2024. Ini hanya diberikan waktu 2 hari saja. Nah, ini pendaftaran secara online ya. Nanti teman-teman bisa pantau pengumuman di tanggal 5 Juli. Bagi yang diterima, teman-teman bisa melakukan daftar ulang ya, mulai tanggal 5 sampai dengan 6 Juli 2024 di mana sekolah kalian menerima ya. Nah, ini jadwalnya silahkan dicatat ya, nanti biar tidak lupa ya. Takutnya nanti kalau lupa, ini menjadi bahaya ya. Oke, langsung saja kita bahas untuk jumlah memilih sekolah. Ini sebenarnya sudah kita bahas ya di video kita sebelumnya. Nah, sekarang kita akan bahas kembali untuk jumlah memilih sekolah khususnya di jalur nilai prestasi akademik jenjang SMK ya. Jadi calon peserta didik baru jenjang SMK ini dapat memilih paling banyak 3 kompetensi keahlian atau konsentrasi keahlian atau penak-penaknya jurusan ya. Jadi 3 jurusan ini dalam satu sekolah atau sekolah yang berbeda. Ini di wilayah dalam zonasi dan atau wilayah luar zonasi. Jadi kalau SMK itu nggak ada luar zonasi perbatasan ya. Jadi dia boleh luar zonasinya itu boleh kabupaten kota ya. Ini untuk SMK teman-teman ya. Nah, terus berikutnya setelah ini ya kita bahas nanti untuk perankingan ya. Jadi untuk perankingan atau penentuan nilai ya, itu tentunya adalah gabungan nilai akhir ya. Nah, gabungan nilai akhir ini tentunya pertama adalah rata nilai rapor ya, semester 1 sampai dengan 5 atau semester 1 sampai dengan 3. Bagi akselerasi nanti ditambah dengan nilai akreditasi sekolah dan juga indeks sekolah asal. Nanti baru muncul yang disebut dengan nilai prestasi gabungannya atau nilai akhirnya yang dijadikan acuan atau patokan nanti untuk di jalur prestasi nilai akademik SMK ini. Nah, yang berikutnya bagaimana kita akan cara daftarnya untuk di jalur prestasi nilai akademik SMK ini. Nah, kita akan mulai ya. Yang pertama seperti biasa ya, kunjungi saja di laman ppdbjatim.net. Maka di sini nanti ada pendaftaran ya. Nanti teman-teman pilih yang paling terakhir ya, karena ini jalur paling terakhir yaitu jalur prestasi nilai akademik di jenjang SMK. Nah, berikutnya teman-teman seperti biasa masukkan NISN, masukkan PIN peserta, masukkan tanggal penerbitan KK atau SKD. Setelah itu centang saya bukan robot dan setelah itu klik masuk. Nah, setelah masuk ya, ini masuk data. Nah, sebenarnya untuk pendaftaran ini memang simpel ya. Jadi setelah login nanti hanya memilih sekolah saja. Nah, ini yang perlu ditentukan mulai dari sekarang ya, mau daftar di sekolah mana, terus jurusan apa. Nah, ini harus dilihat ya. Nah, karena pendaftaran cukup simpel dan kalau sudah SIM permanen tentunya tidak bisa diganggu gugat, tidak bisa diedit kembali. Ini ya. Jadi setelah data dicek, nah baru nanti di sini juga akan muncul ya data sekolahnya, data nilai rapornya. Nah, terus di sini nanti ada tombol selanjutnya. Di sini nanti juga ada nilainya ya.
nilai rata rapor, ada nilai akreditasi sekolah, ada nilai indeks sekolah, ada nilai gabungan atau nilai akhirnya. Ini nanti yang dijadikan patokan atau dijadikan ajang dari pertarungan ya antar sesama pendaftar. Nah, kalau sudah nih silakan klik selanjutnya. Nah, nanti selanjutnya di sini teman-teman seperti biasa ya. Jadi untuk yudasi dan nilai itu sama ya. Jadi setiap siswa diberikan kesempatan memilih 3 sekolah. Ya, ini pada pilihan pertama. Nanti ada pilihan kedua ya. Di sini nanti ada pilihan kedua. Teman-teman boleh ya memilih satu saja boleh. Ya, memilih 2 boleh, memilih 3 juga boleh. Jadi yang intinya adalah bisa memilih 3 maksimal ya. Oke ya. Nah, sekarang kita akan fokus bagaimana cara memilih sekolahnya ya. Nah, cara memilih sekolahnya, nah ini sebenarnya tidak jauh beda dengan jalur yudasi ya. Jadi untuk jalur prestasi akademik, jadi waktu pemilihan sekolah nanti sama. Di sini nanti akan muncul kabupatennya ya, akan muncul nama sekolah dan di sini adalah prodi atau jurusannya. Nah, perlu diingat bahwa kalau SMK itu ada persyaratan harus verifikasi kesehatan. Jadi sebaiknya bagi yang mau daftar di SMK ya segera ya waktu ambil PIN itu melakukan verifikasi kesehatan juga. Oke ya. Jadi ini pilih satu sekolah ya, misalkan ini di dalam zona ya. Nah, berikutnya pilihan kedua, ini dia sudah keluar zona ya. Kalau ini tadi di Kabupaten Kediri, ini dia memilih di Kabupaten Tuban. Dia memilih SMK Negeri 1 Tuban, nah dia memilih jurusan yang sama. Dia memilih TKJ. Jadi dia memilih TKJ. Nah, di pilihan ketiga ya ternyata dia pilih luar zona lagi ya. Dari Kota Mojokerto, sekolahnya SMK Negeri 1 Mojokerto, dia memilih TKJ. Jadi dia memilih 3 sekolah ya di luar zona. Jadi 3 sekolah ya. Nah, semua ada yang dalam ada luar zona ya. Jadi 3 sekolah dengan 3 jurusan yang sama. Ya, jadi dia memilih misalkan dia di Kediri ya, pilih TKJ. Nah, ini dia di Tuban. Ini jadi dia memilih 3 sekolah yang berbeda dengan 3 jurusan yang sama. Paham ya? Terus contoh yang kedua, di sini misalkan dia di Kabupaten Kediri ya, di Ngasem dia pilih teknik pemesiman. Terus di Lamongan misalkan ya, SMK Negeri 1 Lamongan dia pilih bisnis dan digital. Di Mojokerto dia pilih misalkan teknik kendaraan ringan. Jadi 3 sekolah yang berbeda ya, 3 sekolah berbeda. Nah, sekolah berbeda, dia juga memilih 3 jurusan yang berbeda. Ini semuanya ada yang dalam, ada yang luar zona ya. Nah, ini dia bahkan ini bisa di luar zona semua bisa. Ya. Terus yang berikutnya nanti di sini juga ada nanti ini nanti ada ringkasan datanya ya. Nah, ini misalkan pilihan 1 Ngasem misalkan ya. Pilihannya adalah TKJ Kabupaten Kediri ya. Nanti pilihan kedua di Tuban TKJ. Terus ya misalkan di SMK Negeri 1 Mojokerto misalkan dia TKJ juga boleh. Ya, atau mungkin dia milihnya ini semuanya di Ngasem. Ini juga boleh. Jadi satu sekolah dia juga boleh. Jadi kalau satu sekolah berarti harus memilih 3 jurusan yang berbeda. Jurusan 1, jurusan 2, jurusan 3. Misalkan ini di Ngasem, dia milih teknik pemesinan ya, dia di Ngasem lagi pilih teknik kendaraan ringan, dia di Ngasem lagi pilih perhotelan. Jadi dia memilih 3 sekolah ya dalam zona dan memilih 3 jurusan yang berbeda. Jadi kalau satu sekolah tadi harus memilih 3 jurusan yang berbeda. Ini juga boleh. Ya. Atau teman-teman seperti ini juga boleh, misalkan milih di Ngasem teknik pemesinan, terus di Ngasem juga teknik kendaraan ringan sama ya. Nah, ini di Ngasem juga pilih perhotelan juga boleh. Jadi intinya 3 sekolah memilih 3 jurusan yang berbeda. Nah, terus berikutnya kalau semuanya sudah, jadi ketika pemilihan sekolahnya sudah dipilih semua ya. Nah, nanti di sini akan muncul ya ringkasannya, silakan dicek. Misalkan Pak saya hanya pilih pilihan pertama saja ya. Pilihan kedua tidak memilih ya. Pilihan kedua tidak memilih. Pilihan ketiga juga tidak memilih juga boleh. Tidak masalah ya. Jadi silahkan ya. Intinya maksimal adalah 3 sekolah atau jurusan. Nah, berikutnya nanti di sini juga ada notifikasi ya. Jadi yang tadi ya. Jadi ini ada 2 notifikasi ya. Ada tinggi badan laki-laki perempuan ya. Jadi ini ada syaratnya. Jadi pastikan kalian memenuhi persyaratannya. Nah, kalau sudah teman-teman nanti ya berikutnya kan memilih sekolah sudah selesai, nanti masuk di syarat dan ketentuan. Dari sini nanti silahkan dibaca ya syarat dan ketentuannya, nanti silahkan centang dan klik selanjutnya. Nah, berikutnya nanti setelah diklik selanjutnya ya. Nah, di sini nanti akan muncul yang terakhir di sini adalah simpan permanen. Ya, simpan permanen ini harus di cross check ya. Apakah setelah pilihan pertamanya SMK Negeri Ngasem misalkan jurusannya teknik pemesinan, Ngasem lagi di teknik kendaraan ringan, di Ngasem lagi perhotelan, ini sudah betul atau belum. Nah, nanti kalau sudah disimpan permanen, sudah klik yakin ini sudah tidak bisa dirubah ya. Nah, jadi diperhatikan
mau memilih satu pilihan, 2 pilihan, atau 3 pilihan. Kalau sudah yakin sudah benar pilihannya, silahkan klik yakin ya. Nah, berikutnya nanti akan muncul pendaftaran selesai. Setelah pendaftaran selesai, teman-teman silahkan mencetak bukti pendaftarannya untuk disimpan. Nah, nanti terakhir di sini ya, jadi cetak dari bukti pendaftaran. Nanti bukti ada 2 ya, ada pendaftaran, ada penerimaan. Ini contoh dari bukti pendaftaran, jadi nanti bisa dilihat di sini ya, jalur prestasi nilai akademik jenjang SMK. Nanti ada pilihan pertama ya, misalkan Negeri 1 Grogol dengan jurusan TKJ ya, Kabupaten Kediri. Pilihan kedua misalkan Negeri 2 Kota Kediri, ini juga pilihannya juga TKJ. Nah, dan ketiga ini misalkan dia tidak memilih, ini juga boleh, jadi tidak masalah. Yang penting intinya maksimal ada memilih 3 sekolah atau jurusan. Paham teman-teman ya? Jadi mungkin nanti yang belum paham ya terkait dengan cara pendaftaran, nah mungkin nanti teman-teman bisa silahkan ya, tuliskan aja di kolom komentar ya. Nanti kita akan bantu untuk menjawab dan memberikan informasi terbarunya. Oke teman-teman, demikian informasi yang dapat kami sampaikan ya terkait dengan cara daftar di jalur prestasi nilai akademik di jenjang SMK. Demikian saya akhiri, mohon maaf jika ada salah-salah kata dalam memberikan informasi dan penjelasan. Kita berjumpa kembali di video-video berikutnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.